Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Ridwan dengan NIM F1D123028. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Agroindustri dan Green Technology. Agroindustri adalah kegiatan industri yang mengelola hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan menjadi produk yang bernilai tambah. Sementara Green Technology adalah teknologi yang dirancang untuk ramah lingkungan, yaitu mengurangi polusi, hemat energi, dan sumber daya dan mendukung keberlanjutan. Adapun agroindustri dan green technology dalam di dunia tambang adalah bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari tambang terhadap lingkungan serta meningkatkan energi dan pengelolaan limbah. Begitu pula pada kegiatan reklamasi. Saya di sini akan membahas tentang green technology dalam kegiatan reklamasi. Seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan mineral dan batu bara atau Undang-Undang Minerba yang telah diundangkan pada 10 Juni 2020 lalu. Dalam undang-undang tersebut terdapat sejumlah poin yang mengalami perubahan, salah satunya berkaitan dengan reklamasi dan pasca tambang. Seperti yang kita ketahui, sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar, setiap perusahaan memiliki izin usaha pertambangan IUP dan izin usaha pertambangan khusus IUPK harus membuat suatu perencanaan pengelolaan lingkungan, yaitu terkait dengan reklamasi dan pasca tambang. Jika pemegang IUP dan IUPK tidak melaksanakan kegiatan reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui, maka Menteri, Gubernur, atau Bupati serta Wali Kota atas wewenangnya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang dengan mendenda pihak perusahaan tambang yang tidak melakukan kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Reklamasi juga berkaitan dengan kegiatan pertambangan pada kegiatan pertambangan batu bara, di mana settling pond atau kolam pengendapan untuk daerah penambangan adalah kolam yang dibuat untuk menampung dan mengendapkan partikel air tambang yang berasal dari daerah penambangan maupun daerah sekitar penambangan. Selanjutnya, air tersebut akan dialirkan ke badan-badan air di permukaan tanah seperti sungai, rawa, danau, laut, dan lain-lain. Setelah mengalami penurunan pH, fungsi kolam pengendapan memisahkan padatan solid dari air tambang yang berasal dari aktivitas penambangan dan pertambangan, untuk meningkatkan kualitas air tambang agar memenuhi syarat untuk dialirkan ke badan-badan air di permukaan tanah di sekeliling tambang. Zona pada kolam pengendapan dapat dibagi menjadi 4 menurut Hussein L. pada 1977, yaitu zona masukan, zona pengkondisian, zona pemisahan, zona endapan partikel padatan, dan zona keluaran. Beberapa pertimbangan dalam menentukan lokasi kolam pengendapan, yaitu harus berada di luar area penambangan, harus berada di dalam wilayah IUP perusahaan, pada lokasi elevasinya lebih rendah, berada di daerah yang stabil, tidak mudah longsor, relatif aman dan terlindungi, tidak mudah diganggu orang lain, relatif dekat dengan badan-badan air di sekitar permukaan tanah. Salah satu metode yang ramah lingkungan yaitu adalah inovasi dari salah satu jurnal yang saya dapatkan, yaitu efektivitas tanaman eceng gondok dan substrat organik dalam mengelola kualitas air asam tambang batu bara. Yaitu dalam penelitian ini menggunakan treatment perlakuan terhadap air asam tambang di mana memiliki pH yang rendah dan nilai logam yang tinggi. Pada prosesnya, yang pertama dilakukan pengambilan dan aklimatisasi eceng gondok. Akar yang masih muda memiliki potensi menyerap ion-ion dalam jumlah besar. Tanaman eceng gondok yang telah diambil dibersihkan terlebih dahulu dengan air bersih. Kemudian tanaman eceng gondok diaklimatasi dengan air PDAM selama 7 hari. Yaitu penyesuaian tanaman sebelum memasuki air limbah. Kemudian adalah pengambilan substrat organik, yaitu menggunakan kotoran kambing secara langsung di peternakan kambing. Kemudian ada pembuatan bak buatan
yang digunakan untuk menggunakan bak 130 kali 70 kali 70 cm dan volume air yang tertampung adalah sekitar 364 liter. Kemudian adalah pengambilan material dari void Gayatri, yaitu membuat kondisi bak buatan seperti lahan basah. Material dari lubang bekas tambang void dimasukkan ke dalam bak sebanyak 30 kg. Kemudian di pinggir void terkena air atau yang dikatakan berupa daratan yang kadang kala tergenang air jika volume air meningkat pada void Gayatri. Kemudian ada rancangan bak buatan yang berjumlah 12 buah. Lanjut yaitu penentuan dosis, yaitu melakukan kontrol terhadap air. Selanjutnya pengamatan waktu tinggal air selama diendapkan dengan menggunakan eceng gondok. Kemudian baru akan dilakukan pengambilan sampel air yang mengacu kepada SNI tentang metode pengambilan air permukaan untuk pengujian kualitas air. Kesimpulannya, dan dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas pengelolaan kualitas air dengan menggunakan eceng gondok dan substrat organik, yaitu perlakuan eceng gondok 10 eceng gondok dan 1 kg substrat organik merupakan perlakuan yang paling efektif dari semua perlakuan. Peningkatan pH dari 3,03 menjadi 6,01 pada hari keempat, penurunan TTS dari 30 mg menjadi 5 mg pada hari ke-16, penurunan Fe juga menurun, dan penurunan Mn dari 6,973 mg menjadi 1,914 mg pada hari ke-8. Dan cara ini termasuk efektif dalam penggunaan dan metode green technology. Mungkin hanya ini. Jika ada salah kata dan perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.